Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidrahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah Rabb semesta alam yang memberikan kita sebuah kenikmatan pada kesempatan hari ini, sehingga kita dapat bertatap muka melalui video ini. Alhamdulillah, tiada halangan suatu apapun. Salawat terkering salam selalu tercurah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku kelas 10 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, nama Bapak Ahmad Bahtiar. 1 tahun ke depan Pak Bahtiar akan mengajar tentang pendidikan kemuhammadiyahan. Pendidikan kemuhammadiyahan ini kita akan pelajari bareng-bareng untuk 1 tahun ke depan ini, baik itu melalui video maupun catatan PowerPoint dan tugas melalui Google Classroom yang nanti akan disiapkan. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini akan membahas mengenai bab yang pertama, yaitu karakteristik perguruan Muhammadiyah. Jadi dalam 1 tahun ke depan nanti kita akan memakai buku tentang pendidikan kemuhammadiyahan. Silakan anak-anak nanti bisa pinjem di perpustakaan di SMK kita, SMK Mutu. Silakan anak-anak cari tentang buku tentang kemuhammadiyahan. Dan yang di bab pertama ini yang kita akan bahas yaitu tentang karakteristik perguruan Muhammadiyah. Mungkin anak-anak semua tahu pendidikan di Muhammadiyah ini sangatlah banyak. Benar, Muhammadiyah itu memang swasta, tapi sekolahannya itu ribuan, 10.000 itu lebih dari tingkat TK maupun sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Perlu anak-anak ketahui ada 4.623 itu tingkat TK dan PAUD-nya Muhammadiyah. Kemudian ada 2.604 itu ada SD atau madrasah diniyah. Kemudian ada 1.772 SMP dan MTS, dan 1.143 SMA, dan 64 pondok pesantren, dan 172 perguruan tinggi. Itulah perguruan Muhammadiyah yang begitu banyak di Indonesia ini yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Baru kita perlu berbangga diri bahwa kita ikut sama-sama berdakwah melalui pendidikan, berjuang melalui pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti nak. Baik, karakteristik pendidikan Muhammadiyah itu diawali yang pertama, yaitu tentang awal mula berdirinya perguruan Muhammadiyah. Yaitu pada saat itu Kiai Ahmad Dahlan pada waktu di Jogja, dia itu mengumpulkan para orang-orang kaya di sekitaran Jogja. Kemudian dengan satu orang persatu dia menghutang duit atau menghutang uang. Nah, ketika itu orang-orang kaya begitu banyak, kemudian sudah dihutang. Kemudian sama Kiai Ahmad Dahlan dibangunlah sebuah madrasah, yaitu tiga lokal atau 3 ruang sekolahan yang awal mulanya pada saat itu. Kemudian setelah jadi para saudagar kaya atau orang-orang kaya itu diundang oleh Kiai Ahmad Dahlan untuk menghadiri syukuran pada saat itu. Ketika sudah terjadi syukuran, kemudian baru diceritakan pada saat itu oleh Kiai Ahmad Dahlan bahwa uang yang dihutang itu kemarin
itu untuk membangun madrasah ini. Dan tanahnya adalah milik wakaf dari keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian seiring Kiai Haji Ahmad Dahlan menjelaskan, kemudian para saudara-saudara kaya atau orang-orang kaya tersebut mengikhlaskan hutang tersebut demi untuk membangun sekolahan atau madrasah. Itulah latar belakangnya. Kemudian yang kedua, nak, itu mengenai sejarah perguruan Muhammadiyah. Tadi sudah Pak Batiar jelaskan, memang sejarahnya ceritanya seperti itu. Kemudian pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolahan atau berdakwah di bidang sekolah. Itu yang pertama karena pada di awal abad 20 itu, pada saat itu ada asistensi pondok pesantren dan sekolah Belanda pada saat itu. Kalau di pondok pesantren tentunya pembelajarannya hanya khusus tentang agama. Kemudian ada sekolahan yang dibangun oleh Belanda, itu hanya sekolahan yang pendidikannya hanya formal. Maka kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikir pada saat itu sejarahnya, kenapa dia mau mendirikan perguruan Muhammadiyah atau sekolah-sekolah Muhammadiyah pada saat itu. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan formal atau sekolah Belanda pada saat itu hingga saat ini. Maka ciri khas dari sekolahan Muhammadiyah itu tidak hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, tapi ilmu agama juga ditekankan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Itu pada waktu sejarah awal mulanya pada saat itu. Kemudian tidak hanya itu, nak, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah atau perguruan Muhammadiyah tidak hanya untuk memajukan pendidikan pada saat itu, tapi yang paling utama pada waktu itu terselubungnya niat Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menghilangkan kolonialisme Belanda pada saat itu, karena Belanda itu sudah ingin menguasai dari lini manapun pada saat itu. Maka ada perlawanan terselubung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang terpenting juga, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah itu untuk membebaskan masyarakat Indonesia atau masyarakat sekitar pada waktu itu dari satu kebodohan, yang kedua kemiskinan, yang ketiga penindasan pada saat itu pada waktu zaman kolonial Belanda. Itulah sejarah singkat tentang kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah pada saat itu. Nanti anak-anak bisa baca sendiri di buku, silakan anak-anak nanti boleh pinjam buku di perpustakaan tentang pendidikan kemuhammadiyahan, dan insya Allah nanti Pak Batiar juga akan mengirim file catatan atau PowerPoint. Silakan nanti anak-anak baca ulang, kemudian dicatat, dan nanti untuk bekal untuk bisa mengerjakan soal-soal yang akan kita berikan nanti. Itu menurut Ketua Dikdasmen pada waktu itu, Dikdasmen itu pendidikan dasar dan menengah pada saat itu, PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah pada saat itu, awal mulanya juga bisa berdirinya sekolah Muhammadiyah begitu banyak itu dari perorangan juga, perkumpulan perorangan. Kemudian kalau bahasa sekarang itu iuran atau infak para orang-orang pada saat itu. Kemudian terkumpullah biaya yang begitu besar, kemudian barulah membangun sekolah-sekolah Muhammadiyah pada saat itu. Itu ya. Kemudian tujuan dari perguruan Muhammadiyah yaitu mewujudkan manusia muslim itu yang berakhlakul karimah, yang pertama. Yang kedua yaitu cakap, yang ketiga itu percaya diri, dan berguna, yang ketiga, yang selanjutnya itu berguna bagi masyarakat Indonesia atau masyarakat sekitar. Jadi itulah tujuan dari perguruan Muhammadiyah. Jadi yang pertama itu mewujudkan manusia itu muslim yang berakhlak, yang kedua cakap, yang ketiga percaya diri, yang keempat itu berguna bagi masyarakat sekitar. Itulah tujuan dari
tujuan dari perguruan Muhammadiyah dibangun. Mungkin itu nak tentang perguruan Muhammadiyah. Video singkat ini bisa mengawali proses pembelajaran kita yang akan datang atau ke depan. Memang kita perlu sadari anak-anak sekarang ini sudah sekolah di Muhammadiyah. Maka sekolah Muhammadiyah atau perguruan Muhammadiyah itu tidak hanya belajar tentang ilmu-ilmu umum, tapi juga belajar tentang ilmu agama. Maka anak-anak nanti siap-siap untuk sama-sama kita belajar ngaji, kemudian memahami tentang sisi Al-Quran maupun hadis, karena landasan daripada Perserikatan Muhammadiyah itu berdakwah dengan sebenar-benarnya dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Al-Hadis. Terima kasih, mungkin ini video pengantar yang Bapak Bahtiar dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bapak Bahtiar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.